pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio yang diumumkan dalam konferensi pers di kantor Bank Indonesia pada Senin pagi. Pengunduran diri Peri Warjio disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi. Namun Prasetyo tidak merinci alasan yang disampaikan Peri dalam surat pengunduran dirinya. Dan langsung saja kita akan berdialog dengan Mas Muhammad Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef. Selamat pagi Mas Rizal. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mas Rizal, kita ketahui bersama pada pagi hari ini diumumkan kalau Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dinyatakan mengundurkan diri. Ini surat pengunduran dirinya sudah ada kemarin dan diajukan kepada Presiden. Kalau kita lihat dari perdagangan pada hari ini, bagaimana respon pasar terutama investor asing? Ya, saya kira tentu akan responnya kan meskipun sementara ya volatile ya, karena kita lihat pengunduran diri gubernur ini adalah peristiwa yang penting ya bagi BI ya. Karena BI tentu sebagai jangkar stabilitas moneter ya, nilai tukar, sistem pembayaran dan juga stabilitas sistem keuangan kita. Nah, respon ekonomi memang sebaiknya tidak didasarkan pada spekulasi mengenai alasan pengunduran diri ya, tetapi bagaimana proses transisi ini dikelola. Jadi kalau bagaimana respon pasar terhadap ini, memang pasar akan melihat bagaimana kredibilitas kebijakan moneter ini yang ditentukan bukan oleh figur, saya kira, oleh kekuatan institusi daripada figurnya semata gitu ya. Karena figur gubernur itu memang tetap memiliki pengaruh terhadap ekspektasi market, tetapi dalam konteks arus utama dalam perspektif ekonomi itu bukan siapa yang mundur, tetapi apakah independensi Bank Indonesia tetap terjaga tidak gitu. Jadi eh, apa namanya, selama mandat BI ini menjaga mandatorinya, yaitu menjaga inflasi, kemudian stabilitas rupiah, ya sistem keuangan yang konsisten, resiko terhadap fundamental ekonomi juga yang bisa manageable. Itu saya kira menjadi catatannya. Jadi kalau kita lihat katakanlah respon pasar atau investor asing melihat ini, maka pasti mereka akan melihat salah satu yang paling utama itu adalah hal-hal tersebut gitu. Baik, Mas Rizal, kalau kita dengarkan juga tadi keterangan dari Destri Damayanti atau ini mewakili dari Bank Indonesia, kalau tata kelola di BI ini bersifat kolektif kolegial. Kira-kira seberapa jauh kredibilitas dari Dewan Gubernur yang ada saat ini bisa meredam volatilitas tanpa adanya figur kepemimpinan definitif untuk sementara, Mas? Ya, saya kira apa namanya, dengan dijabatnya oleh Bu Destri ya, se seyogianya, karena Bu Destri juga di Bank Indonesia dari 2019 ya, kemudian di kepemimpinan Pak Ferry yang kedua gitu ya, sehingga saat ini saya kira sangat tahu dan juga mengikuti perkembangan serta dinamika ekonomi, termasuk juga stand kebijakan setiap bulannya gitu. Nah, tentu kita berharap karena Bank Indonesia ini memang lebih tidak hanya kolektif kolegial, tetapi stand policy-nya ada di Gubernur Bank Indonesia, saya kira ya, yang sekarang mungkin dijabat oleh Bu Destri, dan market melihat bahwa Bu Destri punya tidak hanya secara teknis dan operasional, saya kira memahami, kemudian mengikuti ya, dan juga menganalisis perkembangan itu, sehingga kita juga melihat ya, mudah-mudahan market ya tidak hanya berkaitan dengan sentimen Gubernur Bank Indonesia yang turun saja, tetapi tentu melihat kredibilitas dari apa namanya, Dewan Gubernur Bank Indonesia yang saat ini dimandatkan ya kepada senior Gubernur Bank Indonesia Bu Destri, dan juga wakil apa namanya, gubernurnya ya, wakil deputi gubernurnya gitu. Dan ini tentu apa namanya, akan jauh lebih kuat gitu ya market melihat hal ini. Meskipun saya kira memang akan ada shock gitu ya di jangka pendek ya, dengan apa namanya, pengunduran diri ini ya, terutama bagaimana persepsi market ya melihat apakah alasan ini erat kaitan dengan masalah pribadi katakanlah, atau berkaitan dengan masalah kebijakan. Dan ini yang saya kira penting begitu ya, dan pasti bertanya-tanya sekarang market berkaitan dengan hal itu ya, meskipun saya kira
investor baik di asing maupun market di domestik ya melihat hal ini tentu akan lebih kuat gitu ya di apa melihatnya ya terkait dengan situasi dan juga terkait dengan transisi kepemimpinan nanti gitu ya. Baik. Nah, mudah-mudahan memang dengan pergantian nanti pasar kemungkinan sudah mulai bisa melihat transisinya ya. Jadi tidak cukup saya kira dengan situasi di jangka sangat pendek ini dengan apa namanya Bu Destri, tetapi tentu Bu Destri harus mengawal di masa transisi ini Mhm. untuk memilih ya kepemimpinan baru yang lebih definitif ya, yang tentu transparan dan juga menjaga kredibilitas Bank Indonesia yang lebih independen gitu dan juga independensi Bank Indonesia gitu. Baik, menarik Mas Rizal kalau kita lihat dari Gubernur Bank Indonesia sebetulnya masa jabatannya akan habis di tahun 2028, sisa masih 2 tahun lagi. Tapi kita juga akan melihat ke belakang bagaimana warisan kebijakan moneter dan juga stance kebijakan dalam 7 tahun terakhir. Apakah ada evaluasi sendiri atau catatan tersendiri terkait dengan stance kebijakan yang pro growth ataupun pro stability? Ya, saya kira kebijakan yang sudah dilakukan selama 7 tahun terakhir ya, apalagi di masa-masa yang sangat krusial ya, katakanlah di masa sebelum COVID, saat COVID ya, kemudian pasca COVID hingga saat ini, Bank Indonesia sudah cukup optimal gitu ya untuk mengeluarkan apa stand kebijakan yang memang eh, sudah all out katakanlah begitu ya. Dan notabene saya kira di 7 tahun terakhir juga ekonomi ya bisa kita lihat sendiri gitu ya apa namanya perkembangan dan juga capaian-capaiannya terutama di inflasi, kurs maupun di berkaitan dengan stabilisasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Tetapi yang paling penting adalah di situasi yang mungkin kita bisa lihat di 1 tahun terakhir gitu ya di mana dinamika ketidakpastian global ini cukup dirasakan ya. Dan bagaimana Bank Indonesia kebijakannya selalu apa namanya mencoba ya menjaga stabilisasi itu. Bahkan yang saya kira yang terakhir yang luar biasa ya kalau kita apresiasi ya dilihat dari stand kebijakannya adalah sudah all out di apa namanya semua market gitu ya, semua kebijakan, semua instrumennya sudah dikeluarkan ya meskipun memang ya tidak tahan juga begitu ya dengan apa namanya kebijakan baik di suku bunga Bank Indonesia katakan atau di pasar DNF, DNDF, spotnya gitu ya, termasuk juga beberapa regulasi pendukung terkait di dalam likuiditas keuangan katakanlah. Ini saya kira sudah cukup apa namanya memadai. Hanya saja memang yang seringkali apa capaian-capaiannya ini tidak optimal adalah bagaimana sinergitas antara kebijakan dua kebijakan ekonomi yaitu tidak hanya karena bicara ekonomi maka kan tidak hanya di sektor keuang apa moneter tapi juga di sektor fiskalnya. Nah, mixing policy ini yang seharusnya mungkin ke depan gitu ya harus terus sinergi. Tetapi stand kebijakan di semester kedua tentu kita mesti apa terus melihat dinamika kebijakan global maupun dinamika ekonominya. Tapi yang paling penting lagi adalah bagaimana apa sinergitas dan dari mix policy itu terutama apa namanya dorongan ya tidak hanya di kredibilitas moneternya tapi juga di kredibilitas fiskalnya. Saya kira dua kebijakan ini harus saling support kemudian juga saling memperkuat. Jadi kebijakan apa yang kira-kira misalnya stand di tahun ini yang paling efektif? Saya kira memang Bank Indonesia kan kemarin terakhir menahan suku bunga Bank Indonesia ya di angka 5,75 ya. Sangat mungkin ya di semester berikutnya ini akan sangat terbuka begitu ya meningkatkan suku bunga untuk memperkuat kurs atau nilai tukar rupiah terhadap US dollar katakanlah gitu atau juga apa namanya di pasar DNDF ataupun katakanlah di pasar spot itu juga saya kira masih sangat apa terbuka ya terjadi adjustment gitu sih Mbak. Baik, terima kasih Mas Muhammad Rizal Taifukur Rahman, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.